Pertanyaan yang pertama tadi kaitannya dengan mengakhirkan waktunya sholat. Ya, secara waktu memang batasan waktu sholat itu antara misalkan duhur dengan asar itu sebenarnya belum masuk asar, itu masih boleh mengerjakan sholat duhur secara waktu. Ya. Tapi secara dalil yang lain seperti tadi surat Maryam 59. Kemudian surat Al-Maun 4-5. Ya. Bahwa ketika seseorang itu mengerjakan sholat tapi dia mengakhirkan sholatnya, ya dia sebatas masih memang menggugurkan kewajiban sholatnya, iya. Yang penting orang itu sudah mengerjakan sholat, kan tekan ngasar tekan jam 5 seperempat rapopo wong maghribe jam tengah 6. Kan yang penting wis sholat. Jadi seseorang itu seakan-akan hanya sebatas menggugurkan kewajiban sholat. Tapi dia tidak berusaha mengejar fadilah daripada mengerjakan sholat dengan tertib. Nah, padahal ancamannya bagi orang yang mengerjakan sholat tapi mengulur-ulur waktunya sholat itu, dia tetap akan mendapatkan satu kecelakaan karena dia meremehkan sholat. Allah sudah menentukan bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ya, kita kerjakan kalau memungkinkan sekali ya sholat di awal waktu. Ya, supaya kita termasuk melakukan amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya, supaya kita sekalian tidak mendapatkan satu ancaman tiwasan sholat yang tetap rekoso. Salah satu contoh makhluk rahasia itu adalah Syuja'ul Aqra. Ia adalah beberapa ekor ular yang sangat panjang dan matanya terbuat dari api neraka. Demikianlah yang telah dikatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa ular ini memiliki mata yang memerah lagi panas. Panas ini berasal dari api neraka. Kukunya terbuat dari besi. Mengenai panjangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ular ini berukuran panjang seperti perjalanan sehari semalam. Syuja'ul Aqra dikenal sebagai ular penyiksa. Ia dibuat memang untuk menyiksa manusia yang durhaka dalam kubur. Namun ular ini tercipta hanya khusus mendatangi pada mereka yang meninggalkan ibadah salat dalam hidupnya. Dalam beberapa keterangan riwayat menyebutkan bahwa ketika seorang nanti meninggal lalu ia masuk ke dalam kubur, namun ia tidak pernah melakukan ibadah salat dalam hidupnya, maka ular ini akan bicara. Aku adalah Syuja'ul Aqra. Tuhan telah memerintahkan aku untuk memukul engkau, lantaran engkau telah mengakhirkan salat subuh sampai terbitnya matahari. Akulah. Ya. Kalau sahabat Umar Ibnul Khattab itu menyampaikan bahwa barang siapa yang meremehkan masalah urusan sholat, pasti dalam urusan muamalah yang lain pasti dia lebih menyepelekan. Ini kata Umar bin Khattab. Jadi nek wis urusane sholat nggak diperhatikan, apalagi urusan muamalah yang lain. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa sholat yang dikerjakan oleh seseorang itu bisa menjadi salah satu tolak ukur atau barometer baik dan tidaknya akhlak ataupun kepribadian seseorang. Nek sholatnya tertib, sholatnya bagus, insya Allah nanti amaliyahnya itu juga akan bagus. Maksudnya ada dalil yang kita tuh sebagai orang Islam kalau sholatnya tepat waktu, dalilnya ada nggak? Yeah. Jadi nggak ada pemikiran yang ya udah nanti masih setengah jam lagi kan mau akhir gitu, mau mendekati asar masih ada. Yang kita kan harus ngikutin amalan Al-Quran. Maksudnya yang mutlak dari kalau kita tuh sholat tuh pas azan langsung sholat itu nggak? Yeah. Secara mutlak ya itu nggak ada. Nek mutlak itu berarti kan wajib. Nek tidak tepat waktu berarti salah, berarti dosa. Ya kan? Dalilnya nggak seperti itu cara mendudukkan. Ya. Jadi Quran surat An-Nisa 103 itu menyebutkan bahwa Allah itu sudah menentukan waktunya sholat. Waktu nih nggak sholat itu, waktu-waktu itu. Ya. Nah maka kalau kita sekalian pengen mendapatkan satu keberkahan dari sholat yang kita sekalian kerjakan dan tidak mendapatkan ancaman tadi, ya kita berusaha kerjakan sholat pada
waktunya supaya kita tidak termasuk golongan orang yang meremehkan sholat, mengikuti hawa nafsunya tadi seperti disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Maryam 59 tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahawat, dia lebih memperturutkan hawa nafsunya, luwih abot dunyane timbangane sholate. Nggih. Luwih abot urusan dunyane timbangane sholate. Abot le nyambut gawe timbangane sholate. Ya seperti tak sampaikan tadi, atase nukang laden tukang ning masjid. Krungu adzan, kiwa tengah masjid dan yang masjid malah tukangnya mulai. Itu ada juga tambah. Banyak. Ada gitu. Banyak kita lihat. Saya tahu seperti itu. Siapa? Kalian aku mangkin. Jadi secara dalil mutlak tidak wajib harus tepat pada waktunya. Ya. Hukumnya enggak, wajibnya itu enggak seperti wajib kemudian dihukumin nek ora pas tepat waktu dosa, itu enggak. Ya. Cuman kita pengen mendapatkan fadilahnya daripada sholat di awal waktu, karena perintah Allah tidak mendapat ancaman orang yang mengulur waktunya sholat tadi. Kemudian kaitannya dengan kenapa kok pahala itu diberikan di akhir ketika orang itu sudah mati. Ya di antara salah satunya adalah untuk menguji keimanan seseorang, loyalitas dia, bentuk cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Yang namanya surga itu enggak gratis. Perlu lika-liku, perlu perjuangan, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Ya seperti disampaikan tadi. Nek apa-apa wis dikeki ning ngarep. Ya ora nek wong nyambut gawe. Enggak ada ujian. Padahal yang namanya orang hidup itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Bah, ujian itu bentuknya macam-macam. Yaitu dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu akan bisa menjadi satu penilaian kualitas iman seseorang. Nanti bisa disimak di video kajian keluarga yang dulu sudah ada terkait dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Pasti akan diuji. Ya. Nggak ada manusia yang tanpa diuji, nggak ada. Semuanya pasti diuji, baik orang kafir, baik itu orang yang beriman. Nah kembali kepada tadi. Maaf Ustaz, maksud saya bukan itu. Kan ada pertanyaan gini. Lah kok kowe wis mlebu swarga? Nggih. Lah kok ngandani aku? Gitu ibarat bahasa kita begitu. Kok kowe wis ngrasake swarga? Nah aku wis ngrasake swarga kan aku luwih sholatnya luwih mempeng daripada kowe gitu loh. Ya, itu pertanyaan seperti itu kan saya ya kowe nek arep nang swarga kowe ya mati ya dhisik. Gitu jawaban saya karena temen ya gitu Ustaz. Itu aku dijawab aku ya ora apa-apa. Ya apa? Saya kewalahan jawabnya begitu. Iya. Itu Ustaz. Nggih. Contoh boten gini. Ketika orang sakit. Orang itu sakit matanya. Jangan apa suntik bokonge. Logikanya ora masuk kan? Ora disuntik matane. Lah orang mau masuk surga lah ngapa kok harus pakai melakukan tindak kayak sholat sebaik. Lah itu sarana. Lah kamu yakin enggak dengan kamu sakit mata suntik bokonge mari, yakin enggak? Enggak yakin ya enggak usah suntik. Kan gitu ya. Nah, kita kejar dengan logika. Logika main logika pokoknya. Logika nek mereka belum siap nerima dalil, ya jangan main dalil. Kita main logika. Seperti tadi, kalau tadi dia sampaikan, "Apa kowe wis tahu ngerti surga?" Kaya wis tahu mlebu surga, kaya wis tahu mati. Urung tahu mati, urung tahu ngrasake gitu ya. Iya. Itu kan logikanya kalau kita balik seperti contoh tadi, ya. Yang namanya surga dan neraka itu kaitannya dengan keimanan. Kamu percaya nggak dengan adanya surga dan neraka? Ora percaya ya wis kowe arep ora salat ya monggo. Tapi yang namanya orang hidup pasti akan mati. Mati urip sing
nyiptake sapa kerja terus pokoknya kita harus menyiapkan main logika. Seperti orang-orang dahulu ketika dijelaskan terkait dengan masalah surga dan neraka, ada yang percaya, ada yang tidak. Ada orang yang menganggap bahwa Allah menciptakan surga dan neraka itu dianggap sia-sia, dianggap main-main. Wong penghuninya aja belum ada kok. Tapi banyak ayat menyebutkan bahwa Allah sudah menyiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, neraka untuk orang-orang yang bermaksiat. Logika, nah itu kalau kita kejar logika. Lah ngopo kowe nak gawe omah? Wong sing nggone wirung enek. Logika juga kan itu ya. Lah ngopo kowe nak gawe omah? Lah wong sing nggone wirung enek kok anakmu cek cilik kok gawe omah. Anakmu di sekolah kok gawe omah. Kuwi perbuatan sia-sia omah kosong gawe apa? Logika. Seperti tadi nek pengen menohok ya tadi kaitannya dengan orang sakit. Kowe nek lara mripat sing disuntik mripate apa bokonge? Ya bokonge to Pak, mosok suntik mripate. Lah kowe percaya nek disuntik bokonge mari? Ya percaya, ya wis nek percaya ya suntik bokonge. Lah kowe percaya ora nek jenenge wong pengen busur surga sarane kanthi salat dengan zakat dengan sedekah dan sebagainya. Ora percaya, ya wis. Ya. Itu kan mirip-mirip dengan orang-orang komunis. Orang-orang komunis kan mainnya logika. Apa kowe tau mati? Ya. Ada lagi yang main logika gini. Ketika ngirim doa, ngirim donga misalnya. Dongane kuwi mesti ketompo, nyatane ora dibelekke kok. Kan gitu ya. Mereka ustaz-ustaz yang membolehkan ya ngoten niku lah, ngirim donga dan sebagainya, pitung dinanan 10 patang dinanan dan sebagainya. Ya. Nyatane ya ora kandha tekan pora kok. Ya. Ya. Memang sekarang kita itu alamnya saat ini juga harus banyak main logika. Ya. Termasuk tak sampaikan di tempatnya Pak Diono dulu ya. Saya merubah keluarga saya dari kenduren, rakenduren kuwi main logika. Ya. Ibu saya berprinsip punya keyakinan bahwa wong kenduren kuwi sedekah. Ya wis, berarti keyakinannya bagus. Mong sedekahnya kurang pas. Lah sedekah kok nadak gawe kenduren, nadak mbeleh pitik. Padahal tangga teparo kuwi nek kon makan nasi kenduren itu enggak mau. Paling gur kae pitik kan mubadir. Lah terus piye? Saiki ganti mentah di tukokke mie, tukokke beras, tukokke minyak karo ndok. Itu sudah mengurangi dari syirik besar menjadi penyimpangan. Ya. Beleh pitik nggak sajen kan syirik. Paling tidak sudah tidak melakukan kesyirikan lagi. Ya. Terus akhirnya tangga teparo melu-melu. Bukan karena dalil, bukan karena mengetahui dalil. Tapi mereka mengambil praktisnya. Wis kaya ngene Mas Kastubi kae wae rasa kondangan, rasa masak-masak yasinan tok, praktis. Kita tidak perlu main dalil, kita main logika. Kampung saya sekarang nggak boleh orang mati di kijing dikasih batu nisan, nggak boleh. Saya main logika ketika pas malam tirakatan 17-an. Kebetulan saya sama Pak RT lewat makam pas sambatan ngitung jumlah makam di kampung saya itu hanya tinggal sekitar 25 sampai 30 plong. Padahal warga RT tempat saya itu ada sekitar 97 kakak kalau nggak salah. Ping pomo samah kuwi telu, berarti wis hampir 300 kan. Padahal sing kosong tinggal selawe po 30. Terus sok mben sing keret kubur endi? Pas malam tirakatan saya usul, saya main logika. Ya. Pripun iki kuburane makam dhewe karek 30 yang kosong, sedang warga kita masih kurang lebih 300. Terus besok sing keri dikubur ngendi? Tukoke. Nah, enten sing ngeyel ngoten, Pak. Yo, tuku neh. Tuku lemah. Wes saiki kalau memang mau beli tanah, sekarang sudah 3 tahun ini dari wacana warga kita yang mengusulkan beli tanah untuk makam sampai sekarang tidak terrealisasi, mereka nggak mau. Ya. Dijak urunane wong desa, jak urunan tuku lemah nggo gawe makam ora gelem. Sudah 3 tahun. Ya.
Alah kuwi sok mbene tetep amr lak golek nggon dhewe sing golek sapa? Golek sing urip. Masa wong mati golek nggon dhewe. Main logikanya gini mereka. Nah, nyatane kan biyen-biyen ora kebak no. Gitu ya. Kan biyen lagi pertambahan penduduk ini semakin banyak daripada yang mati. Setahun sing mati kuwi paling siji. Nah, sing brojol sing lahir setahun ping piro. Ya pertambahannya lebih banyak. Kemudian disepakati pas malam pitulasan itu, wah disepakati saiki nek ngubur di makam kampung kita nggak boleh dikicing, nggak boleh di batu nisan. Mboten itu saiki. Ini tidak main dalil. Ini nek saya dalili mengkapur ngijing itu dilarang oleh Rasulullah mental kira-kira waktu itu. Betul. Nah, karena tempat saya Nasraninya juga ada banyak, juga vokal-vokal. Ya. Kalau saya main dalil gitu, saya yakin mental. Tapi saya main logika, mereka cerna, masuk. Ya. Kemudian sing ngene ibu saya sing pas nyewu itu bar kenduren dikasihkan berkat tadi beras, minyak, kemudian sama telur sama mie tadi pas sewah nyewune itu wis nggak pakai itu. Saya bilang sama ibu saya, nek sedekah ngono kuwi ketok ya kurang pas sih, Mbok. Lah piye? Lah kulon kae DPR lho. Kae mae sugih mobil loro, tok kei beras 64 ya ora matok. Ketok ngenyek. Sama logikane gitu. Iya, jane ya perkewuh jane mosok wong sugih dikei beras 64 mosok gur dikei ndok telu. Ketok ngremehke men. Lah piye le? Ngeten mawon. Biasane nek kenduren kuwi totale entek pinten? Ya kurang luwih 2 juta. Pun ngeten mawon mengke pas nyewu. Kula biasane nek bangsa ngoten niku mboten teko ning gandeng niki saya punya hajat. Mboten mlebu wedhus. Nah, kula ngisi pengajian nyewune bapak niku tak isi dhewe pengajiane gen dirasani wong ya gen. Kaya ora nek ustaz liyane diisi dhewe. Wis gen. Nah, diisi liyane kok malah ngalor ngidul. Ya tak isi sendiri tak jelaskan niki biasanya nek nyewu kan biasanya beleh mendo, nyembelih kambing, hidangannya biasanya tongseng. Niki kebetulan ngene simbok niki mboten beleh mendo, enggak nyembelih kambing. Karena yang namanya akikoh itu kewajiban orang tua kepada anak, bukan anak ngakikohi orang tua. Nah, saya itu pernah ngisi undangan niki ngisi akikohan. Jebulane kok putune ngakikohi mbae. Mula saya datang itu saya lihat MMT-nya kok renek tulisan Walimatul Akikoh. Saya tuh sampai mau ngisi jek bertanya-tanya iki jan iki bayen apa ora iki. Nah, ternyata pembawa acara menyampaikan ini kan ceritane putune niku ten pelayaran sugih. Mulih diceritani nek mbahmu mbiyen jare rung diakikohi ya diakikohi karo putune. Saya persiapan dari rumah itu materinya akikohi bayi sing baru lahir. Akhirnya tak sampaikan, tak puter-puter sih, gandeng sampai wis kentekan materi, tak sampaikan. Niki jenengan niku namanya bukan akikoh. Akikoh itu kewajiban orang tua kepada anak usia 7 hari, 14 hari, 21 hari, selebihnya kalau nggak mampu ya sudah bebas. Ya. Nah, ini jenengan ini niatnya mau syukuran bukan akikoh lah. Orang tua saya tak gitukan juga, adik saya mau nyembelih jane. Terus saya bilang nggak usah. Akikoh itu kewajibannya wong tua yang anak, orang anak nyawong wong tua. Akhirnya nggak nyembelih kambing. Terus tak ganti opor ayam lah. Kalau ngisi pengajian nih cengengesannya tadi gini pancen nih. Ya niki terus terang buatan medal tongseng ini medalnya opor ayam. Kalau pesen gini gini. Terus niki kan biasanya enten kenduren diterter kita niki ngene simbok pun buatan ngagem terter. Niki totale biaya kenduren jare simbok niku 2 juta. Niki di 2 juta kesepakatan keluarga niki diinfakkan ten masjid ken dandani sound system gen nek nggo pengajian gen banter tak serahke kalih imame tahlilan. Imame tahlilan nggih imame masjid. Diterima. Nah, akhirnya terus bagian tetangga-tetangga melu-melu. Ini kan saya tidak perlu keluar-keluar pakai dalil-dalil gitu ya. Tapi mengawali dari keluarga saya seperti itu, kemudian mereka mengikuti. Tapi kemarin sudah dirubah. Wis kendurene ya wis ora mbilih pitik. Ya, kemudian
kambingnya biasanya nek di kampungan nyembelih dikalungi kae kembang karo kae menyan karo kae mbako karo kae kon pasar. tukon pasar macam-macam nek kemarin ndak dadi pesenke kambing teko ngomah wis mateng. Ini sudah mengurangi dari syirik mengorbankan kambing untuk orang yang sudah mati. Cuman kemarin seorang itu memang terkadang butuh jawaban-jawaban yang bisa masuk akal, bisa dilogika oleh akal. Rasulullah pun juga sering kali dapat pertanyaan semacam itu untuk main logika. Kita pun juga harus main logika. Kebetulan yang tanya bukan teman muslim, kan saya main tenis gitu. Jadi kan habis tenis kan cerita-cerita begitu. Nah, saya kadang-kadang suka ngomong-ngomong gitu. Itu bukan orang muslim, orang Cina ngomong. Terkadang kan mereka memang mancing-mancing. Atau mungkin bisa jadi mereka ingin tahu. Ya janjane piye. Bisa jadi dengan keinginan tahu dia itu kemudian dijelaskan dan masuk akal oleh dia, bisa jadi dia masuk Islam. Nah, pandai-pandainya kita main logika tadi untuk biar bisa diterima oleh logika akal mereka. Ngaten nggih sementara. Ada lagi? Pengen toh? Mungkin yang lain kurang jelas. Sampai berbaik aja sing takon. Tanya tak Nggih. masalah apa sholat kalau bapak sholat di masjid ganjarannya kata Nggih. kali ibu gue sitik dan itu pun Nggih. cara mengejar ikut dapat pahala banyak itu gimana? Nggih. Yang pertama sholat tepat pada waktunya. Menjalankan sesuai dengan syariat yang ada itu insya Allah dapat pahala yang banyak. Nah, syariat yang ada sholat bagi seorang perempuan itu adalah sebaik-baik sholat seorang perempuan itu dikerjakan di dalam rumahnya dan di tempat yang paling dalam. Itu sebaik-baik sholat seorang perempuan. Tapi seandainya mau sholat berjamaah di masjid itu juga diperbolehkan. Jika tidak menimbulkan satu fitnah, engko nang masjid nganggo minyak wangi. Nah, menimbulkan fitnah. Ya. Boleh seorang wanita datang ke masjid untuk sholat jamaah selama tidak menimbulkan fitnah. Tapi sebaik-baik sholat seorang perempuan itu adalah dikerjakan di dalam rumahnya dan di tempat yang paling dalam. Jadi pemain sing liwat ngarep lawangan iki ra ketok. Ora tuh ganjaran sholat jamaah, Mak. Yo, enggak apa-apa, tapi kita sudah menjalankan syariat. Kita menjalankan syariat itu pahalanya sudah besar. Ya. Kemudian soft. Ketika sholat jamaah, seandainya seorang perempuan itu mengerjakan sholat berjamaah di masjid, soft yang paling bagus adalah soft yang paling belakang. Kalau sini yang sudah jalan masjid Ngerangkah itu jalan. Di belakang. Itu penataan soft dari soft paling belakang dekat pintu. Soft jamaah datang belakangan, kemudian ngambil soft depan sampai mendekati laki-laki itu. Ya, seburuk-buruknya soft orang perempuan itu di belakang laki-laki pas. Nah, cuman pernah di Ngerangkah itu kan pintunya 3 itu masjidnya, tengah, selatan, utara. Ternyata soft yang pertama itu dibaki belakang full. Nah, sehingga sing belakang, sing datang belakangan nggak bisa mengisi soft di belakangnya. Akhirnya sekarang sing khusus pintu utara itu untuk pintu masuk jamaah putri, sehingga bisa menempati soft yang di depannya. Ya, kalau seandainya sholat jamaah, nanti ibu sekalian ngambil softnya yang paling belakang. Jangan mendekati laki-laki. Paling belakang, pokoknya soft yang paling belakang. Lah kalau tekani risik niku, ya ambil yang belakang. Tapi kalau laki-laki paling depan kanan. Ya, dekat imam, belakang imam pas kalau bisa. Ya. Tapi sebetulnya aturan sholat jamaah itu yang berada di belakang imam itu adalah orang yang paham tentang urusan sholat. Karena kalau nanti imam itu batal, nanti
dia bisa menjadi penggantinya. Jebulane seneng mburi salat belakang imam ra paham tentang salat, imamnya batal bingung. Ora enek sing ganti.